Ini adalah konsep yang paling penting ya, yang gue pelajari ketika gue umur 15 tahun, yaitu margin of safety. Ini penting sekali. Oke? Sebuah investasi itu bisa dianalisa dengan yang namanya nilai intrinsik ya. Jadi ada dua nilai, nilai market dengan nilai intrinsik ya. Inilah nilai market nih, ini nilai market ya. Nah ini nilai bapak-bapak gila tadi. Bapak-bapak gila tadi tuh kadang dia bisa kasih diskon terlalu jauh ya. Lalu dia akan ntar balik ke nilai intrinsiknya gitu. Gue kasih contoh. Ketika misalnya perusahaan itu punya nilai intrinsic value ya. Sebuah perusahaan itu kan kalian bisa analisa ya, dan model valuasinya itu ada banyak. Kalian bisa lihat arus kas masa depannya untuk mengetahui harga perusahaan itu berapa. Let's say kita ngomong sederhana aja. Misalnya nilai intrinsiknya itu adalah 10.000 gitu dari sebuah perusahaan. Lalu ditawarin di sini. Ini perusahaannya harganya 4.000 nih sekarang, ya. Ini harganya 10.000. Di sini ada diskon, ya. Ada diskon sebesar 6.000 nih. Ada diskon 6.000 ya. Ini adalah diskon di mana kalian bisa beli, kalian bisa masuk. Gitu. Ketika gue tahu intrinsic value dari sebuah Bitcoin, satu Bitcoin harganya waktu itu 80.000, lalu gue ditawarin di 2022 ya sama Mr. Market gila ini, mereka dia tawarin gue 16.000. Ya gue beli pakai semua harkat martabat gue gitu. Kenapa? Karena ini ada jarak gitu loh. Simpelnya ini ibarat truk gitu kan. Ketika dia mau lewat ya, bobotnya sekian, ada maksimal sekian. Kalau itu truknya jauh di bawah bobot maksimalnya, lu bukan berani lewat. Tapi pertanyaannya kalau truknya itu lebih berat dari bobot aslinya, ya lu nggak boleh lewat. Intrinsic value segini, kalau misalnya perusahaannya begini gimana? Nah, ini lu mau beli nggak? Seperti ini pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kenapa orang pada rugi di pasar saham? Kenapa orang rugi di pasar modal? Karena mereka beli di sini, gitu kan. Perusahaan yang punya price to earning 300 dibeli nih. Nah, lu butuh 300 tahun loh untuk balik modal. Earnings itu artinya kan setahun, ya. Kalau misalnya laba bersihnya itu bukan perusahaan TBK, lu ambil semua, itu butuh 300 tahun untuk lu balik modal. Ya gimana caranya dia balik ke intrinsic value-nya? Karena dia terbang jauh di atas. Ini nggak akan pernah bisa dirasionalisasi, tidak bisa pakai logika. Semua ujung-ujungnya yang begini, itu dia akan pasti balik ke nilai intrinsiknya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang punya chart-chart aneh-aneh, ya, misalnya ini gue gambar di sini gitu ya. Perusahaan yang punya chart begini, kan, terus begini. Nah, kenapa? Karena ini sini PI-nya berapa? 300 gitu. Dia akan balik lagi ntar ke sini, ya. Namanya teorinya adalah mean reversion, dia akan balik ya ke rata-ratanya.